satu kata itu yoniso manasikara itu sendiri. Ya, kita harus perkuat, berusaha berpositive thinking. Misalnya seorang puji Anda, ya, ya Anda berpikir ini karma baik berbuah. Nah, dengan menyadari hukum karma itu, jadi ada pengertian terhadap karmanya bertambah kuat gitu. Oh, karma baik saya berbuah ini. Oh iya, sadu, sadu, sadu. Ya sudah, sambil berusaha untuk menyadari kondisi tersebut, jadi dikendalikan. Nah, itu yang dibilang yoniso manasikara adalah salah satunya dengan mengerti hukum karma. Ya, ya. Terus juga berikutnya lagi ya ada lagi mungkin ya ini semua berubah gitu. Hal yang memang ini ya bisa berubah ya ya sudah. Ya, ya, maksudnya happy feeling muncul atau perasaan bahagia muncul ya oke, muncul tapi tidak terbawa situasi. Tidak terbawa situasi itu sendiri ya terus saja. Jadi bukan juga kita nggak bersikap, nah maksudnya jangan juga jadi dingin atau gimana salah menyikapi, enggak gitu, tapi dengan tetap berpositif thinking, Yuniso Manasikara itu lebih baik ya. Lebih tepat sih memang yang menyadari hukum karma itu, oh ya ini karma baik saya berbuah. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lebih menyadari itu. Jadi jangan cuma ingatnya pada karma karma berbuah itu pada saat karma buruk aja. Aduh, karma buruk berbuah nih. Jangan begitu diingatnya. Kebanyakan orang kan, wah ini karma berbuah nih. Kayak lagi susah aja gitu. Lagi senangnya enggak gitu. Ya. Jadi ingat ingat terhadap hukum karma itu bisa untuk buat ya kita tetap tetap sadar gitu, eling mau dikatakan. Yoniso Manasikara. Ini memang menarik ada fitnahan ini. Memang sebaiknya kita juga tetap memahami hukum karma itu sendiri. Ya, ya secara garis besarnya ya. Tapi melulu hukum karma jadi penyebab mau dikatakan itu juga nggak bagus gitu bisa dibilang. Tapi itu menyadari karma kita ini sedang berbuah di fitnah orang gitu ya. Nah, kita harus lihat situasinya. Ya, bagaimana kita bisa beraksi terhadap fitnah itu sendiri. Contohnya seperti Buddha. Buddha juga mengalami fitnahan. Sampai mau dikatakan semua hampir sebagian besar umat saat itu percaya terhadap fitnahan tersebut. Ya, dan Buddha dan Sangga sendiri saat itu mengalami tekanan karena fitnahan tersebut, gitu. Tapi saat itu reaksi dari Buddha diam, diam saja dengan tetap tenang tanpa ada action apapun, ya, tanpa ada action apapun untuk apalagi untuk klarifikasi atau apa gitu, ya sampai para biku pun merasa saat itu mulai merasa resah gitu karena mendengar desas-desus yang seperti ini seperti itu. Jadi mereka pun tidak nyaman dan mereka sempat mendiskusikan dengan Buddha. Ya Buddha hanya menjawab ya sudah lewati saja, lewati saja dengan baik gitu. Artinya di sini kadang kita perlu lihat biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Nah, saat itu karena Buddha tahu kekuatan karma buruknya sedang kuat gitu, sedang on fire. Jadi mau digimanain pun nggak akan bisa. Tapi ketika kekuatan karma buruknya sudah mulai mereda, ya akhirnya terkuak. Biasanya apa namanya ada petunjuk bahwa berita tersebut tidak benar gitu. Ya akhirnya ya seperti itu. Ya, jadi saat itu Buddha difitnah telah membunuh, ya kalau nggak salah membunuh Sundari.
Ya, yang petapa itu ya, dibunuh dan dihamili dulu gitu, dihamili dan dibunuh. Ya. Nah, itu tersebar. Akhirnya reputasi Buddha dan Sangha saat itu ini sekali terguncang lah. Ada orang yang percaya dan ada yang tidak. Tapi jadi banyak orang ragu-ragu. Yang nggak percaya ya ragu-ragu jadinya. Karena memang ada, mau dibilang ada tanda-tanda yang mengarah ke sana gitu. Karena sebelumnya Sundari kalau ditanya, ketemu orang tiap pagi selalu ditanya, jawabnya saya dari wihara sana gitu. Pokoknya intinya saya dari tempat Buddha. Setiap pagi kalau ketemu orang selalu ditanya seperti itu. Nah, itu memang sudah dirancang oleh petapa yang lain saat itu. Ya, nah akhirnya tiba saatnya Sundari dibunuh. Dibunuh dengan ya katanya hamil dan dibunuh, dan itu dibilang akibat dari perbuatan ya Buddha sendiri gitu. Akhirnya berita itu disebarkan dan orang dengan yang dikatakan bukti ya, bukti permulaan mengarah ke sana. Ya kalau ditanya dalam beberapa waktu itu selalu Sundari itu bilang ya habis dari tempat Buddha, ya menambah yakin karena data-datanya ada, padahal ya nggak sesuai fakta gitu kan, gitu. Nah, ya akhirnya itu tersebar dan itu tertekan sekali. Tapi Buddha diam saja, Buddha tenang saja menyikapi itu. Buddha juga tidak perlu klarifikasi. Ya Buddha punya kekuatan, Buddha punya kemampuan, murid-muridnya Buddha juga punya. Kalau dia mau juga dia bisa selesaikan semua. Tapi Buddha tidak bisa saat itu. Eh, Bisa dibilang ya dia harus tahu, Buddha tahu dia harus menjalani karma ini, menghabiskan kekuatan karma ini. Ya, akhirnya ya sudah gitu. Nah, akhirnya satu hari ya si pembunuhnya itu, pembunuh Sundari ini sedang mabuk ya, mabuk di satu kedai. Nah, ketika mabuk ya ngomongnya ngaco. Jadi ngomong apa aja gitu, sampai dia ceritain tentang ya aksi mereka membunuh Sundari karena dibayar gitu, dibayar oleh petapa satu kelompok petapa gitu, dibayar. Oh, lalu yang mendengar di kedai itu, oh, tahu, kaget, akhirnya laporan ke raja. Nah, laporan ke raja akhirnya ya si petapa itu yang menyuruh ya, mereka menangkap si pembunuhnya itu, pembunuh bayaran itu, dan juga menangkap si si kelompok petapa itu gitu. Akhirnya ya sudah diumumkan bahwa itu tidak benar gitu. Jadi ya dibersihkan lagi oleh masyarakat pada akhir bahwa tidak, dan malah setelah itu saya umat-umat di sana lebih respect lagi kepada Buddha. Mereka tahu bahwa sudah salah menilai gitu. Ya, akhirnya ya itu ya nama baik Buddha terangkat lagi karena memang ya nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, kadang kita ada di posisi seperti itu. Orang salah menilai, dan yang salah menilai itu punya power gitu untuk mempengaruhi, ya sudah. Ditambah karma buruk kita juga sedang berbuah. Sudah, ya nikmati saja prosesnya gitu. Ya, melatih kesabaran. Ya, Anda klarifikasi pun ya Anda jadi berkonflik, dan itu akan menambah karma buruk baru. Ya, potensi karma buruk barunya besar gitu. Ya, itu yang harus Anda apa namanya, perhatikan ya. Ini difitnah itu karena hasil karma buruk. Terus kita ngelawan fitnahan itu dengan karma buruk. Aduh, nanti tinggal nunggu karma buruk yang baru untuk berbuah. Nah, kadang seperti itu. Tapi juga bukan berarti kita pasrah dengan keadaan ya. Jangan salah menyikapi juga. Jangan, kayaknya
kayaknya bodoh sekali nggak ngelawan gitu. Kayaknya ini sekali gitu kan. Kayaknya kok agama Buddha kok lemah sekali gitu ya. Apa-apa diam, 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 nggak ada action, nggak ada ini. Enggak. Kita lebih bijaksana gitu. Baik. Orang yang baik kita nilai salah itu karma buruknya besar tuh. Iya, gitu. Hati-hati. Jadi orang nggak salah disalah-salahin gitu. Apalagi dia orangnya punya kualitas misalnya. Wah, mau dikatakan ngeri kamanya gitu, mau dibilang. Hmm, di situ Anicca. makanya kita perlu sabarnya itu. Ada istilah, aduh, Bante lupa secara ininya. Eh, Dengan tidak melakukan hal yang gak bermanfaat, justru kita akan menolong diri sendiri dan menolong orang lain untuk tidak melakukan karma buruk. Ada itu istilah kayak gitu. Ya. Jadi kalau dengan kita menahan diri, ya justru kita akan membantu diri sendiri tidak melakukan kesalahan dan juga membantu orang lain untuk tidak membuat kesalahan gitu. Nah itu bukan berarti kita kalah gitu ya, bukan berarti kita bodoh, kita lemah gitu. Justru kita membantu dua pihak, diri sendiri dan orang lain. Untuk Iya, tidak berlarut-larut masalahnya gitu. Kalau iya. enggak, kalau kita beraction, kita beraksi tidak sesuai, ya justru malah bisa Gegabah ya, Bang. fatal. Dua pihak akhirnya ya menderita gitu kan, menderita karena bikin karma buruk baru gitu kan, dan gejolak baru, memunculkan wipaka buruk baru gitu kan. Tapi ya diam dengan pengertian benar ya sudah gitu, bukan diam tapi nahan kesel. Ya itu makanya eh, mengetahui tentang bagaimana Buddha bersikap, ya Anda bisa cari info deh tentang yang karma buruk, ya 12 wipaka Buddha ya, akibat dari karma buruk Buddha. Nah itu Anda bisa pelajari dengan baik ya, hasilnya dibaca dan oh seperti ini ya sepertinya. Jadi semua nggak ada yang tanpa sebab gitu. Dan bagaimana Buddha menyikapinya gitu. Sebagai pembanding gitu ya. Oh iya Buddha seperti ini. Boleh loh kan ya, mengingat oh iya. Kira-kira gitu Cinggu. Tetap Yoniso Manasikara Ini yang sama. yang kita perlu kuatin.